Ya, kita langsung saja mempersilahkan narasumber kita, Dr. Suci. Terima kasih, Jessica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ibu-ibu, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan ya dengan topik yang berbeda. Topik hari ini adalah tentang diabetes mellitus yang sering kita sebut dengan istilah penyakit kencing manis ya. Jadi penyakit diabetes mellitus ini masih merupakan permasalahan dari negara Indonesia maupun negara keseluruhan internasional. Jadi saat ini penderita diabetes ini bukan hanya berasal dari kalangan usia tua saja, namun juga berasal dari usia muda, usia yang masih sangat-sangat produktif. Nah, berdasarkan International Diabetes Federation, ini dia menyatakan usia rata-rata penyandang diabetes itu berkisar antara 20 tahun sampai 79 tahun. Dan kita lihat di sini Indonesia nomor berapa? 1, 2, 3, 4, 5 terbesar seluruh dunia ya. Dan menurut WHO ini estimasinya 20 tahun lagi sekitar tahun 2045 angkanya meningkat sampai 200 juta jiwa. Sehingga dengan kenaikan yang sangat signifikan ini WHO bilang menyatakan bahwasanya diabetes walaupun bukan penyakit menular, namun bisa berpotensi untuk menyebabkan pandemi untuk Indonesia selanjutnya. Jadi yang perlu kita ambil hikmah dari kejadian ini adalah jangan sampai generasi keturunan kita masuk ke dalam data yang 700 ini. Ya, karena diabetes ini dipengaruhi oleh genetik dan juga pola hidup, sehingga dengan kita menciptakan kebiasaan makan yang baik dalam rumah tangga, dalam keluarga ya, sehingga kita dapat menciptakan generasi bebas diabetes. Apa pengertian dari diabetes? Diabetes merupakan suatu penyakit yang kronik, artinya penyakit ini berlangsung dalam jangka waktu yang lama yang ditandai dengan adanya hiperglikemia atau kenaikan gula di dalam darah. Ini disebabkan yang pertama karena faktor tidak bisanya organ yang ada di dalam tubuh kita ini menghasilkan hormon insulin. Kemudian bisa juga karena tidak berfungsinya insulin untuk melakukan fungsinya. Kemudian bisa kedua-duanya, tidak adanya organ yang menghasilkan dan tidak berfungsinya hormon insulin. Kita lihat di sini ada sistem pencernaan. Ya, kalau dulu kita belajar biologi ya, masih ingat nggak? Masih ya. Jadi di sebelah kiri ini di sebelah kanan ini ada hepar, ada hati ya. Di ini yang hijau ini empedu, yang ini lambung. Nah, yang di belakang lambung ini ada pankreas. Ya, ini usus. Jadi organ pankreas ini fungsinya untuk menghasilkan hormon yang disebut hormon insulin. Fungsinya apa? Untuk merubah gula yang ada di dalam darah menjadi gula otot. Untuk apa dirubah? Untuk kita beraktivitas. Jadi kita baru bisa beraktivitas mengambil energi dari gula otot. Ya. Jadi saat kita makan nasi ini, kemudian masuk ke dalam lambung ini, kemudian nasi tadi ini akan dipecah-pecah menjadi bagian yang terkecil, disebut dengan gula darah. Tapi ini masih berada di saluran, belum bisa dipakai. Sehingga dengan peningkatan gula darah ini, dia akan stimulasi si organ pankreas tadi untuk menghasilkan hormon insulin. Ketika itu bergerak si insulinnya ya, dirubahlah gula darah ini otot. Akhirnya kita bisa menggunakannya sebagai energi. Ini secara normal. Tapi apa yang terjadi ketika kita kebanyakan makan karbo? Jadi makan karbo yang banyak menyebabkan
pankreas ini bekerjanya lebih sering, akhirnya dia capek. Kalau dia capek, insulin yang dihasilkan juga capek, fungsinya nggak bisa maksimal. Inilah yang dikatakan resistensi insulin, ya. Jadi gimana sih resistensi insulin ini? Itu tadi fungsi insulin merubah gula darah ke otot. Kalau insulinnya nggak ada, berarti gulanya terakumulasi dalam darah sehingga mengakibatkan hiperglikemia. Ya, jadi inilah ada organ-organ yang terlibat, ada 11 organ, sehingga diabetes ini disebut dengan penyakit metabolik karena memang komplikatif, banyak sekali organ yang terlibat. Oke. Kemudian ada berapa jenis diabetes? Ada berapa itu? Berapa? 2. Ya, 2. Diabetes kering dan basah. Ya, terakhir ya. Iya. Jadi diabetes yang pertama itu tipe 1. Ini diabetes yang penyebabnya itu memang murni karena pankreasnya tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Jadi memang tidak ada sama sekali hormonnya, sehingga terjadilah peningkatan kadar gula darah. Biasanya ini karena autoimun dan dialami oleh bayi dan anak-anak. Ya. Kemudian berikutnya adalah diabetes tipe 2. Nah, ini diabetes yang terjadi karena tadi resistensi insulin. Insulinnya ada, tapi tidak bisa bekerja secara optimal, sehingga tetap saja hiperglikemia. Ya. Ini biasanya karena pola hidup yang kurang sehat, kebanyakan makan karbo, ya, junk food dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah diabetes gestasional. Ini diabetes yang dialami selama kehamilan. Jadi biasanya pada trimester kedua atau ketiga ini muncul nih, gula darah mulai naik. Biasanya karena pengaruh hormon. Kemudian yang keempat adalah diabetes tipe lain. Nah, ini biasanya karena misalnya pengaruh obat-obatan, misalnya penyakit artritis, anak sendi, pakai obat steroid dalam jangka waktu yang lama, ini bisa meneruskan diabetes. Jadi ada 4 ya. Kemudian apa aja sih ciri-ciri diabetes ini? Ada 3 gejala pasti, gejala yang memang khas. Yang pertama itu sering berkemih, karena gula ini sifatnya menarik cairan, sehingga kalau gula itu terlalu banyak di dalam darah, cepat mau pipis, maksudnya cepat aus juga dan cepat lapar. Gulanya nggak bisa masuk ke dalam otot sehingga hilang. Ya, ini ya gejala klasiknya itu ada cepat pipis, ya, sering buang air kecil, merasa haus, juga cepat merasa lapar. Ada juga keluhan tambahan, keluhan ini bervariasi ya. Biasanya ini dijumpai lemas, kemudian penurunan berat badan tanpa sebab, kemudian bisa pandangannya kabur, kemudian sering terjadinya infeksi, terus kalau luka susah sembuhnya, dan biasanya berhitam di area lipatan, kemudian juga ada kebas-kebas. Kalau pada laki-laki itu biasanya disfungsi ereksi, dan pada wanita biasanya nggak terlihat di area kemaluan. Ya. Kemudian bagaimana sih kita mendiagnosisnya? Dengan cara cek gula darah. Jadi puasa selama 8 jam, kemudian dicek gula darah. Jika kadarnya lebih atau sama dengan 126, dikatakan diabetes. Atau bisa juga dengan tes toleransi glukosa. Nah, di sini diberikan cairan glukosa secara oral, minum air gula, gitu ya. Kemudian 2 jam, dicek lagi. Hasilnya kalau lebih dari 200, maka diabetes. Atau bisa juga dengan cek gula darah sewaktu. Gula darah kapan aja, nggak perlu puasa. Kalau kadarnya di atas 200, ditambah gejala klasik. Salah satunya misalnya cepat pipis, cepat haus atau lapar. Nah, ini sudah mendukung diagnosis diabetes. Kemudian berikutnya pemeriksaan HbA1c. Nah, ini merupakan perwakilan gula yang ada di dalam darah dalam kurun waktu 3 bulan. Ini yang paling akurat dalam diagnosis.
normal, tapi nggak sampai ke parameter diagnosis. Jadi ada di tengah-tengah nih, disebut diabetes. Jadi gula darahnya itu berkisar 100 sampai 125 mg. Gula darah setelah puasa ini 140 sampai 159, atau bisa dapat dua-duanya, gula darah puasa, gula darah buka puasa terganggu. Dan yang keempat adalah HbA1c 5,7 sampai 0,4%. Nah, di sini perbedaannya ya. Kalau normal itu 70 sampai 99 ya gula puasa. Gula setelah puasanya 70 sampai 1,9. Nah, kemudian kalau pra ini tengah-tengah 100 sampai 125, yang gula buka puasanya 140 sampai 199. Lihat rasanya ini diabetes. Oke. Apa saja faktor resiko? Siapa saja sih yang resiko untuk menderita diabetes? Ada yang bisa diubah, ada yang nggak bisa diubah. Yang nggak bisa diubah ini tentu genetiknya. Apakah ada ibu bapaknya, orang tuanya, kakek neneknya, atau tante, ini kita harus tahu. Kemudian umur, makin tua juga makin rentan. Kemudian apakah ada riwayat menderita diabetes pada saat kehamilan dan pernah melahirkan dengan berat bayi di atas 4 kilo. Kemudian berat bayi rendah kurang dari 2,5 kg. Tapi ada juga yang bisa kita ubah. Nah, ini sebenarnya yang paling mudah ya, turunkan berat badannya. Jadi kalau obes, indeks massa tubuhnya lebih dari 23, ini sudah hati-hati, obesitas. Dan juga ukur lingkar pinggang. Kalau wanita 80 cm, kalau perempuan 90 cm, kalau laki-laki di atas 90 cm. Jadi boleh nanti pulang diukur ya. Kemudian aktivitas fisik. Nah, kalau misalnya pola hidupnya mageran ya, kebanyakan duduk, bosan atau apa, tinggal pencet, nah ini risiko. Kemudian berikutnya kolesterol. Kalau tinggi, banyak kolesterolnya kacau, ini juga risiko. Apalagi riwayat dari jantung, pernah punya penyakit jantung koroner misalnya, hipertensi yang nggak tensi darah yang tidak terkontrol. Kemudian pola diet yang tidak seimbang, dia makan junk food, diet yang tinggi kalori, makanan manis dan lain sebagainya. Apa saja komplikasinya? Jadi gula yang terakumulasi di dalam darah dalam jangka waktu yang lama, bertahun-tahun, belasan tahun, nah ini dapat merusak bagian pembuluh darah. Jadi kalau merusak bagian pembuluh darah kecil, ini kita lihat ada gangguan di mata, retinopati, glaukoma, kemudian katarak, sehingga menimbulkan kebutaan. Ini yang paling kasar. Kemudian bisa juga tekanan pada pembuluh darah di bagian kepala, menyebabkan stroke atau mengakibatkan demensia. Kemudian tinggi cepat berdarah, cepat bengkak, cepat berdarah. Berikutnya, kalau menyebabkan pembuluh darah yang agak besar ya, namanya makrovaskular, ini dapat terjadi pada bagian jantung. Nah, jadi kalau ada tanda-tanda seperti rasa sakit, terbakar, rasa jalan ke bagian tubuh, nah ini sini adanya gangguan jantung. Kemudian berikutnya ada komplikasi di ginjal. Nah, diabetes itu merupakan penyebab yang pertama ya, penyebab pasien cuci darah. Jadi ini dikhawatirkan ya. Kemudian neuropati, keras-keras, kesakitan, rasa baal, darah tekanan, kaki, ini sudah komplikasi. Berikutnya apalagi penyempitan arteri, nah, akan menyebabkan juga bagi diabetes. Jadi kakinya cepat luka, tapi susah sembuh. Yang paling fatal adalah amputasi. Kemudian sini setelah kita tahu dia diabetes itu apa, risikonya apa, komplikasinya apa, maka kita harus tahu. Kalau udah sehat, pertahankan. Namun kalau sudah terdiagnosis prediabetes, maka jangan sampai tergeser yang merah.
kita harus geser ke sini. Jadi intervensi dengan pola hidup, modifikasi gaya hidup, kita namanya yang geser ke yang kecil. Kalau sudah terdiagnosa diabetes mellitus, jangan sampai bergeser ke kanan. Jadi tetap di sini dan pola. Jadi diabetes itu bisa sehat dan terkontrol. Kemudian setelah ringkasnya cek kesehatan secara rutin, cek gula darah, cek kolesterol, cek tensi. Jangan sampai nanti datang ke rumah sakit itu sudah dengan keluhan yang berkomplikasi, sudah kesemutan, misalnya hipertensi, tapi dicek gula darahnya tinggi atau keputihan pada wanita. Ya, keputihan yang sering tidak sembuh, ternyata dicek gula darahnya tinggi, ya, itu yang tidak kita inginkan. Kemudian hilangkan asap rokok, jangan jadi proaktif dan juga yang pasif ya. Kemudian rajin olahraga, aktivitas fisik 3 kali sampai 5 kali dalam seminggu, minimal 30 menit. Jadi totalnya itu 150 menit dalam 1 minggu. Kemudian ada penyeimbang karbohidrat ya, 2/3 seperti dengan lebih lauk, kemudian sayuran dan buah-buahan ini 20%. Minum air 2,5 liter. Istirahat yang cukup. Nah ini penelitiannya bilang kalau tidur 6-8 jam ini akan mampu meningkatkan sensitivitas dari insulin. Jadi bagus untuk atur kadar gula darah. Dan juga stres. Nah stres ini juga penting ya, karena bila mengelola stres, kerja pankreas sudah semakin bagus sehingga dapat mengontrol kerja dari insulin. Gimana ini melakukan treatment pada pasien diabetes, terutama edukasi. Kita banyak ya di sini media sosial ya, isinya itu banyak tentang ilmu pengetahuan ya, seperti sekarang ini penyuluhan ya, banyak ikuti penyuluhan, banyak ikuti seminar atau webinar ya, lihat podcast ya, yang tentang diabetes atau ilmu kedokteran, ilmu medis yang terkait ya, sehingga kita tahu bagaimana apa sih langkah yang harus kita lakukan. Ya, kemudian lakukan modifikasi gaya hidup, pola hidup dengan pola makan yang baik, aktivitas fisik, pola tidur, pola stres, dan berhenti merokok. Motivasi dan dukungan ya. Kemudian farmakologi ini adalah menggunakan obat-obatan secara teratur, jangan di skip, jangan ditambahin, dan jangan juga dilupain ya, dan obatnya sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Penting untuk kita untuk mengelola berat badan. Di sini ada rumus menghitung indeks massa tubuh. Berat badan bagi kilogram bagi tinggi badan dalam meter. Jadi kalau berat badannya itu 80 bagi tinggi badan di sini 160, hasilnya 21,25. Ya, bisa ya. Itu indeks sendiri bisa ya Ibu ya. Oke. Jadi kenapa? Karena kita tahu obesitas ini merupakan faktor resiko. Kalau obesitas 1 ini 3 kali lipat resikonya. Kalau obesitas 2 resikonya 6 kali lipat. Kalau nutrisi makanan kita ada 4J. Yang pertama jadwal, yang kedua adalah jumlah, yang ketiga adalah jenis, yang keempat jurus atau proses dari masak. Ya. Sini ada yang pertama saya paparkan jumlahnya dulu. Dan kalau pada yang orang normal di sini 2/3 ya. Tapi kalau orang diabetes cukup hanya setengahnya saja, 50% karbo. Nah karbo yang dipilih ini juga karbo yang kompleks. Jadi kalau karbo itu ada 2 tipe, ada yang simple, ada yang kompleks. Kalau yang simple ini karbonya langsung serap. Contohnya kayak roti, ini roti yang coklat, minuman manis ini karbo yang simple. Jadi kalau ada penderita diabetes, gulanya bisa turun, karena dia langsung serap. Tapi kalau yang karbo kompleks, tidak agak lama, karena harus dicampur dulu. Jadi ini direkomendasikan. Contohnya nasi merah, nasi berwarna ya, nasi coklat, bukan nasi kuning ya. Nasi
Kemudian lauk pauk, jadi yang separuh tadi, separuhnya ini tadi bisa masuk ke lauk pauk. Kemudian vitamin dan mineral terambil dari sayur-sayuran. Protein bebasnya bisa protein nabati, protein hewani bebas. Tapi kita pilih yang kalau daging tanpa lemak, kalau ayam yang tanpa kulit. Berikutnya pembatasan asupan dalam garam. Kalau gula ini kita bisa batasi ya. Kalau mereka 4 sendok, kita batasi jadi 2. Garam 1 sendok. Kalau minyak kurang dari 5 sendok. Minyak ini bisa dari minyak canola, minyak sunflower, minyak zaitun. Ini adalah jadwal makan. Jadwal makan ini kita tetap 3 kali sehari, makan pagi, makan siang, makan malam. 2 sampai 3 kali snack. Tapi snacknya jangan yang berat ya. Snacknya itu bisa kayak roti gandum, boleh buah-buahan, boleh jangan somai, ya, cake. Nah, itu bukan selingan ya namanya. Jadi kadang gula yang itu seperti ini Bu. Nah, di bawah 150. Nggak boleh kayak gini ya, nggak boleh terlalu gula kayak ini, nggak boleh. Ini harus ya. Berikutnya ini jenisnya ada kita kenal dengan indeks glikemik. Ini adalah suatu kemampuan dari makanan untuk menaikkan kadar gula darah. Jadi ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Kalau 0,5 sampai ya, 0 sampai 55 ini dikatakan rendah. Tinggi dari 70. Kita ini ada medium. Jadi yang kita ada konsumsi ini dikatakan ya, buah-buahan, strawberry, apel, pir, raspberry. Yang dihindari ini watermelon, semangka, adalah semangka dihindari karena tinggi. Ini sayuran, itu ya bisa dibaca ini. Jenis yang kita pilih yang direkomendasikan untuk menderita diabetes. Urus masaknya semua boleh kecuali goreng. Tapi ini yang paling enak ya. Boleh dikukus, boleh yang fresh, boleh dikukus, bakar, panggang, tumis. Ini enak ya, menggiurkan nggak sih namanya? Menggiurkan ya. Ini exercise. Kalau aktivitas fisik untuk penderita diabetes, ini yang disarankan yang aerobik, yang outdoor, misalnya kayak jogging, kemudian jalan santai, bersepeda, renang, itu boleh. Dan kita nggak boleh skip tuh 2 hari. Jadi minimal Senin, Rabu, Jumat, gitu ya. Nggak boleh nih kalau misalnya di mood nih apel ada janjinya 2 jam, kemudian besok 3 hari absen nggak boleh. Jadi minimal rutin 1 hari skip boleh. Kalau lebih nggak boleh. Ini obat-obatnya ya, metformin ini yang paling penting. Nah, efeknya ini. Jadi kalau nggak respon, pakai apa? Pakai insulin. Disesuaikan sama keadaan pasien. Apa yang akan kita monitor? Yang pertama adalah indeks massa tubuh. Perhatikan dia bisa normal 18,5 sampai 22,9. Ya. Kemudian tekanan darah 130 per 80. Ya, pakai satu sini kurang dari 7. Ini gula darah 80 sampai 130. Nggak boleh terlalu hipoglikemia. Nggak boleh terlalu rendah. Kadar darahnya itu 70 nggak boleh. Ya, karena kita takut nanti pingsan pasiennya. Ya, ada darah sama sekali, nggak boleh darah sama sekali, sehingga mengakibatkan disfungsi organ. Kemudian ada juga yang dikatakan jika terlihat krisis hiperglikemia. Kemudian ada kolesterol, LDL ya kurang dari 120. Kemudian ada juga di kolesterol yang baik itu di atas 50. Oke, jadi misalnya ya diabetes memang merupakan penyakit komprehensif, tapi dengan pengelolaan baik, pola hidup sehat,
diabetes bisa dikontrol. Kita tetap bisa hidup dengan diabetes, hidup dengan sehat, tapi dengan monitor, sehingga juga terjadinya komplikasi. Ini ada video singkat yang bisa membantu pola hidup kita ya. Mari kita simak begini videonya. Ini ibu ya. Nah ya, dapat ya gambarannya. Biasanya memang diabetes ini dibuat oleh diri kita sendiri ya sebenarnya ya. Adapun genetik yang menurunkan itu sebenarnya bukan semata-mata jadi penyebab utama gitu ya. Jadi kita lah yang sebenarnya memilih ya. Kalau orang tua punya diabetes kita pasti kena, betul kan? Semuanya itu berasal dari kita. Jadi sehat itu dari kita, ya. Efeknya juga untuk kita. Jadi dengan cara pola hidup sehat ini, modifikasi pola hidup kita bisa lebih sehat, aktif dan produktif dan menua bersama pasangan. Ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Sudara Suci. Kembali terima kasih. Jelas banget tadi penjelasannya ya soal diabetes atau hipertensi atau manis. Penyakit yang dibuat dari pola gaya hidup pasti penyembuhannya juga dari merubah gaya pola hidup kita ya kan. Jadi kita bisa saksikan kan video tadi itu dari keluarga yang pola hidupnya makan manis, nggak pernah olahraga, mageran, mageran saya tersunyi. Kemudian juga suka minuman manis, entah itu minuman kaleng, soda dan lain sebagainya. Dan ternyata cara mengubahnya juga dengan berubah pola hidup secara bersama-sama. Kalau cuma bapak doang nggak cukup, ibu doang kurang. Harus ke keluarga bekerja sama. Karena kan soal itu menyiapkan makanan pasti untuk seluruh keluarga. Jadi kalau makanannya juga putus semua. Bakar semua, tumis semua, gitu ya ibu ya. Baiklah, kita sudah mendengarkan tadi banyak. Ternyata juga diabetes tidak hanya ada 2, ternyata ada 4. Bukan hanya diabetes versi kering atau basah, ternyata banyak lagi ya tipe-tipenya tadi ya. Sekarang kita akan mendengarkan sharing session, yaitu dari seorang penyandang diabetes mellitus yang akan memberikan pengalamannya ibu. Dan kita juga akan memberikan kesempatan juga untuk ibu-ibu mungkin mau berbagi juga sharing sesinya. Siap-siap aja, insya Allah kita kasih kesempatan. Baru kita langsung saja untuk Ibu Ayu Hadi maju ke depan untuk bisa berbagi sharing sesinya tentang diabetes mellitus. Ini bukan kebanggaan ya ibu ya, tapi semata-mata ingin berbagi biar kita juga ada pencegahan dari ibu. Terima kasih Mbak Cika, terima kasih Ibu udah datang, terima kasih PDIPT. Sebenarnya saya malu mau sharing penyakit. Tapi kan karena udah terlanjur sakit, jadi ya udah mendingan saya membagikan pengalaman saya biar yang masih di fase pre-diabetes ataupun yang udah diabetes gak begitu lagi, termasuk yang masih sehat, dia emang beneran jaga badannya. Jadi sebenarnya saya itu didiagnosa diabetes itu kurang lebih 4 tahun lalu. Dan keluarga saya riwayatnya memang diabetes semua. Jadi kayak kakek saya itu kakinya diamputasi, sepupu saya itu udah ada yang meninggal karena gagal ginjal, ada 2. Jadi sebenarnya udah banyak sih di sekitar. Cuma emang anaknya nakal, jadi tetap makan terus gitu kan. Terus sampai akhirnya 4 tahun lalu didiagnosa itu saya masih denial, saya nggak minum obat. Terus habis itu makin lama merasa kok gampang capek, malam-malam itu haus. Bahkan kalau teman-teman ada yang notice, saya sering bawa botol minum besar banget kemana-mana. Itu karena haus, terus sehari itu aku bisa minum 4 sampai 5 liter dan masih haus. Terus suamiku bilang udah minum obat. Ya udah kan akhirnya ke dokter lagi. Terus dokternya itu bilang gini, ya udah ini obatnya, kamu harus ganti gaya hidup. Kalau saya nggak ngerti gimana dok, kan lu minum obat, saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa, paling tahun depan kamu udah pakai insulin, tahun depannya lagi udah cuci darah. Ampun. Jadi akhirnya saya langkah pertama karena dokternya turunin berat badan.
Itu buat saya orang Indonesia yang suka nasi susah banget karena saya pagi siang malam makannya nasi. Jadi, tapi ya karena udah punya anak ya Bu, kalau udah punya anak kami kalau saya kenapa suami mah nggak apa-apa, tapi kan kalau enggak anak tuh takut dan sampai paling nggak saya usaha dulu jaga kesehatan gitu. Jadi akhirnya saya putusin oke, akhirnya saya olahraga, saya juga ganti gaya hidup pagi yang biasanya udah makan nasi, akhirnya saya ganti ini, jadi makan karbohidrat kompleks kayak roti gandum kayak gitu atau jagung, singkong. Jadi kalau nasi sama lauk kan kecenderungannya pagi-pagi udah pengen tambah kan soalnya, tapi kan kalau jagung kan kayaknya enak banget ya secukupnya gitu. Terus makan sayur, buah. Nah siang itu saya makan ya makan normal karena gimana ya tahu sendiri saya punya restoran berarti kan hobinya makan ya. Terus malam saya tetap makan karena kalau itu tadi kayak kata dokter Suci emang gampang lapar. Jadi malam biasanya saya makan lauk sama sayurnya aja. Kalau misalnya malam saya mau ada acara, siangnya itu berarti aku makannya disedikitin. Jadi malamnya baru makannya agak banyakan. Jadi setelah menjalani kayak gitu, HbA1c saya yang awalnya 10,8, dokter-dokter masih tahu kan 10,8 itu tinggi. Alhamdulillah berangsur turun ke 8, terus 7, alhamdulillah sekarang 6,1. Nah kemudian berbarengan kan saat itu saya kena diabetes waktu mau buka rempah yang di airport road. Kemarin waktu mau buka rempah yang sini tuh saya udah khawatir, waduh waktu rempah 1 saya sampai opname 2 kali sampai masuk ICU kan. Dan sampai masuk, jadi goalnya rempah 2 buat saya pribadi adalah tetap opening, tapi saya nggak boleh opname, nggak boleh masuk rumah sakit. Jadi kalau teman-teman tahu kan, pokoknya aku jam 10, udah pokoknya pulang mau tidur gitu. Karena saya kerasa banget, walaupun saya jaga makan, tapi kalau kurang tidur, terus pikirannya overthinking, stres segala macam, gulanya tetap tinggi. Jadi saya tuh pernah di kondisi kan tetap diet, olahraga, hanya gula darah 220. Ya suamiku udah tahu ya kamu stres soalnya ya. Jadi akhirnya sekarang saya berusaha ya udahlah gitu. Jadi benar-benar apalagi saya kan tipenya controlling ya. Apalagi tuh saya tuh tiap malam belum ya tentang kamu mau ngapain kayak gitu. Sekarang pelan-pelan ya udah loh, memang nggak bisa besok kalau lebih nice to myself lah ibaratnya kayak gitu. Karena mau minum obat, mau jaga makan, kalau nggak bisa keluar pikiran juga pada akhirnya penyakitnya tetap di situ. Dan karena diabetes ibu punya penyakit tadi ya Mbak, jadi dia akan membawa temannya. Di saya kebetulan sudah ada hipertensi. Cuma untungnya karena saya memperbaiki pola hidup, sekarang udah terkontrol dengan dosis obat setengahnya. Nah untuk diabetes ini kalau di pengalaman saya sih sebenarnya gimana ya? Ada 2 pilihan sih kalau diabetes itu, antara benar-benar ngatur makan biar kalau koreksi ya dokter. Jadi yang sepengalaman saya kalau lepas obat total itu bisa, tapi makannya itu benar-benar harus jaga banget. Nah saya kayaknya nggak bisa kayak gitu. Jadi saya tetap makan enak tapi membatasin. Jadi at least dosis obat yang saya konsumsi itu udah serendah mungkin gitu. Dan alhamdulillah sekarang terkontrol dan minta doanya juga biar bisa terkontrol juga, karena kadang-kadang capek tiap hari minum obat, tiap hari harus diet, apalagi ada acara sebelum makan, tapi kan taruh malam udah jadian keluar. Jadi ya itu kontrol dirinya penting banget sih. Jadi buat teman-teman yang masih sehat, dijaga kesehatannya. Terus mumpung di sini tuh kan kita semua punya insurance, dimanfaatin medical check up rutin segala macam. Karena kalau di Indonesia setahu saya mahal kayak gitu. Kalau di sini kan kita latihan aja, penting datang ke dokter, dicek up segala macam, dijaga baik-baik dan diberi vitamin. Karena kayak saya tuh baru dulu saya mungkin ngejudge ya saudara saya diabetes manis-manis dulu. Ternyata setelah saya kena diabetes saya tahu sendiri rasanya. Memang dari dalam itu kayak yang kayak gitu, saya tuh gak bisa, tapi bisa yang tahu minum coklat, jadi isinya coklat, keluarnya coklat yang manis. Emang udah tahu ya pasti berewang badannya. Kalau nggak tahan, akhirnya saya minum buah yang agak bermanisnya, kayak gitu-gitu sih. Jadi memang harus aware dari diri sendiri.
Dan alhamdulillah walaupun kemarin sempat bingung ya di poster ditulisnya apa, mau ditulis penyintas diabetes, faktanya diabetes itu nggak bisa sembuh, kita cuma bisa berdamai sama diabetes. Jadi akhirnya coba ditulis aja penderita atau penyandang nggak apa-apa, karena emang ya sampai mati saya kan dengan diabetes, cuma dengan dikontrol. Nah mumpung ibu-ibu yang masih sehat, ya makan badannya, karena kalau diabetes itu gampang capek banget. Terus saya bisa nih lagi di tengah jalan, terus atau gulanya drop, itu langsung bingung lemes kayak gitu. Atau kalau enggak, dia tuh lagi stres atau gula darahnya naik, kepala tuh pusing kayak gitu gitu orang Jawa. Jadi ya nggak enak namanya sakit gitu kan, dan dia bisa kita tuh merantak kemana-mana penyakit lain gitu. Jadi walaupun ya karena sudah terlanjur kena diabetes, jadi masih bisa dikelola buat hidup dengan normal sebenarnya, tapi yang masih sehat, mari kita jaga kesehatan. Dan karena sekarang ini saya punya restoran ya, akhirnya saya juga ingetin, udah minyaknya dengan berapa kali, 3 kali ganti, buang segala macam ya, karena saya juga ikut makan gitu kan. Nah di sini karena ibu-ibu ya kan, kita punya keluarga ya, kalau ibunya sehat pasti keluarga sehat. Kalau kayak saya ibunya nakal, suka pesen goreng malam-malam ya suruh makan pakai itu semua. Jadi memang tanggung jawabnya kita sebagai ibu itu kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya kan krusial banget jantungnya rumah tangga. Itu sih mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu Alwi, saya bermanfaat banget ya. Bisa kita tarik kesimpulan, diabetes itu tidak bisa sembuh tapi bisa dikontrol. Yang paling utama itu adalah untuk gejala diabetes ini adalah kontrol stres. Semua bisa kena ya ibu ya, mau itu kolesterol, mau itu tensi, kalau stresnya nggak bisa dikontrol udah lah. Dan kita juga nggak mungkin orang nggak kena stres itu tidak mungkin. Nah, kita bangun kesiangan aja udah stres, anak-anak mungkin baru bangun udah stres, belum persiapan bikin nasi kotak udah stres ya. Jadi intinya adalah control your stress, our stress, udah intinya itu aja. Dan tentu saja yang kedua dan ketiga, jaga pola makan, kemudian exercise dan lain-lain. Kita sudah mendengarkan banyak tadi dari Ibu Ayu tadi, kita juga ingin mendengarkan dari sharing ibu-ibu di sini yang ingin berbagi cerita juga, mungkin pengalaman atau saudaranya atau mungkin lain sebagainya yang berhubungan dengan diabetes. Saya bisa kasih kesempatan nih buat ibu-ibu, silakan tunjuk tangan, saya akan ke sana, atau ibu yang mau ke sini, monggo silakan ya berbagi biar kita lebih aware lagi ibu soal diabetes ini. Kelihatannya bingung ya, beda dengan HIV atau penyakit kayak cacar dan lain-lain yang menularnya cepat gitu ya. Tapi itu menularnya itu apa ya? Tidak menular, tapi dari pusat sedikit jejak ya nggak? Apalagi ini juga membuat turunan kita bakal terkena juga. Silakan ibu yang mau berbagi sharing, bisa langsung maju ke depan, tunjuk tangan dulu. Siapa ya? Oke, silakan ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hamida yang berhormat dan ibu-ibu sekalian semuanya yang saya cintai. Ibu Hamida juga saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau sharing tentang pengalaman saya sendiri. Kalau Mbak Ayu tadi cepat tanggap ya dengan diabetes, terus cuman dengan obat oral ya dokter ya. Kalau saya sudah paham, saya sudah insulin dok. Jadi 2 kali sehari saya insulin. Terus setiap 2 minggu sekali saya pakai apa itu namanya itu sensor, pakai kontrol sensor. Jadi 2 minggu sekali diganti. Jadi setiap saat saya bisa kontrol diabetes saya naik turunnya. Saya setiap berapa menit saya bisa kontrol gitu. Jadi saya mau ini supaya ibu-ibu semua jangan seperti saya karena terlambat. Waktu itu saya sama sekali tidak pernah sakit ya, karena nggak pernah sakit saya nggak pernah kontrol.
rumah sakit dirawat kalau saya menghiraukan aja kan. Nah, akhirnya waktu itu pas saya ikut anak saya penempatan di Beograd di Eropa Timur ya. Jadi saya kok nggak mau makan gitu, nggak makan itu nggak mau gitu. Akhirnya setiap hari saya cuma minta jus aja gitu. Jadi ya harusnya jus aja biar ada isinya perut sampai 2 minggu. Nggak tahunya saya mulai lemes. Terus akhirnya anak saya panggil saya ke dokter kata dokter ini tinggi sekali gitu gula darahnya. Itu saya baru nyadar gitu. Sudah waktu itu kalau di sana kan 22 mol, kalau di sini nggak tahu berapa ya, mungkin sekitar 400-an gitu atas gitu. Terus langsung dokter bilang ini harus segera aku karena dia bilang itu nggak bisa nggak. Akhirnya saya langsung masuk ICU seminggu. Itu nggak tahunya saya langsung suntik di itu. Jadi untuk ibu jangan sampai lalai dari sekarang, mulai biarpun belum ada gejala tetap periksalah darah. Mungkin 16 kali kalau yang memang nggak ada bakat ya. Tapi kan saya ada bakat dari bapak saya, memang pernah diabetes gitu. Jadi itulah pengalaman saya. Mudah-mudahan ibu semua sehat-sehat semua di pengalaman dan sampai kayak saya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Woro. Mungkin buat Ibu Ani, Bu Woro tetap di depan ya. Kita juga akan langsung ada sesi tanya jawab. Juga ada langsung diskusi juga. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, bisa langsung nih kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Kalau mau bertanya silakan. Aku dulu. Aku mengenal ada teman yang menderita diabetes. Kemudian dia bilang, aku nggak bisa gemuk karena selalu berat itu tambah turun, semakin makan tambah turun. Itu pengaruhnya karena obatnya, atau mungkin memang karena sudah saya tidak tahu itu termasuk diabetes sehat atau mungkin yang kategori itu sudah. Cuma itu gimana sih kok bisa turun berat badan gitu? Meskipun dia bisa untuk makan tapi tetap kurus gitu. Itu bagus nggak sih maksudnya yang diabetes? Terima kasih Kak Cika pertanyaannya. Jadi kita tadi sudah mengenal adanya resistensi insulin. Artinya insulinnya ada, tapi dia tidak bisa mengubah gula darah ke dalam gula otot. Jadinya makanan yang kita makan ini terkumpul semua gula darah. Jadi nggak ada tuh gula otot tadi. Kita nggak bisa memakai energi, tapi kita merasa lapar, gitu ya. Jadi apa yang terjadi? Kurus. Karena protein yang ada di otot yang sebelumnya cadangan sebelumnya itu dipecah jadi energi. Jadi hasilnya kurus. Kalau kebetulan kan kurus, karena memang energi. Itu juga dalam pengaruh obat diabetes itu ya Bu? Pengaruh obat diabetes ada, tapi nggak semua juga. Jadi penyebab utamanya itu adalah resistensi insulin. Oke. Bagaimana Ibu yang masih segar-segar ini? Ayo kita berdiskusi soal diabetes karena ini merupakan hal penting, apa yang penting banget. Silakan tunjuk tangan yang mau bertanya. Silakan dia bisa bertanya kepada Ibu Ayu atau Ibu Suci atau Ibu Woro. Saya mau bertanya untuk pre-diabetes, apakah itu akan selalu berkembang menjadi diabetes atau bisa dicegah? Bisa dicegah. Jawabannya bisa dicegah. Jadi prevensi yang kita tampilkan ya, di orang-orang yang ada yang hijau, kuning, merah, hitam tadi ya. Jadi harapannya yang pre-diabetes ini dengan pola hidup intervensinya kita bisa bergeser ke hijau. Jadi bisa. Dokter mau tanya, kenapa diabetes dekat dengan hipertensi, dan ayah saya tuh kena kaki gajah ya karena diabetes. Akhirnya cuci
kunci ya. Bagaimana hubungannya dan kenapa bisa terjadi. Terus kita tidak komplikasinya. Diabetes yang menahun ini akan menyebabkan kerusakan pada endotel pembuluh darah. Jadi endotel ini memang komponen yang ada di pembuluh darah. Jadi kalau lama-lamaan, jadi teorinya gini ya, sel darah merah itu dia mengikat hemoglobin. Ada hemoglobin mengikat oksigen. Jadi oksigen sama gula, ya. Jadi oksigen sama gula ini harusnya seimbang. Jadi kalau mencapai ke organ-organ tubuh ini, misalkan ke otak, ke jantung, itu kan normal ya, harusnya suplainya itu seimbang. Tapi karena gula itu berlebih, oksigennya nggak cukup, jadi irritan. Jadi otaknya nggak kena, jantungnya nggak kena, jadinya hipertensi, jantungnya nggak kena suplai oksigen. Kemudian yang ketiga juga karena penyakitan arteri menyebabkan suplai oksigen itu juga berkurang. Jadi kaki ini tidak tersuplai sama oksigen, sirkulasi tidak cukup, sehingga kalau luka susah sembuhnya, akhirnya penumpukan gula semakin banyak, semakin kronik, mengakibatkan kerusakan yang lebih parah lagi. Jadinya kaki gaji. Saya mau nanya, halo semuanya, untuk pre-diabetes, exercise apa yang paling efektif? Jadi kalau kita kan bekerja ya, kadang-kadang kita kerja terus busy gitu kan, tapi exercise yang paling efektif itu apa? Atau lari, atau beban, atau pakai kardio, atau apa? Kalau exercise ini banyak macamnya, sesuaikan aja sama usia. Kalau kita yang masih energi, boleh pakai latihan beban, boleh. Karena kan kalau gula yang nggak sensitif, insulin nggak sensitif itu, dia harus istilahnya harus dilatih ya, dengan cara latihan beban, adanya di otot. Jadi bisa tuh kita misalnya Senin jogging, atau kita jalan di mall aja, jalan di mall tapi 30 menit yang minimal ya, baru boleh melipir misalnya ya. Wah, jalan di mall pasti oke, Ya kan? Iya, tapi jangan mampir toko-toko ya Bu. Sanggup Ibu, 30 menit aja. Yang 10 menit Ini mall yang di sini ya. Mall ya, ini mall, galeria. Tapi ingat Ibu, makan tujuh depan, jangan biru-biru ya kan. Nanti diskon. Iya benar banget ya. Jadi tadi 30 menit dulu baru boleh cuci mata, itu boleh. Jadi olahraganya apa aja boleh, macam-macam, zumba boleh, tapi apa tenis, yang lagi hitsnya, Ada boleh aja. Ini mau bertanya untuk Ibu Ayu. Ibu Ayu tadi bilang harus turunkan berat badan. Ibu Ayu, aku lihat yang dari tahun lalu sampai sekarang berat badannya turunnya sangat banyak. Cerita dong pengalamannya turun berapa kilo dan prosesnya gimana? Bisa kedua, sekarang masih minum obat kan? Cuma obatnya mungkin beberapa kali atau mungkin dikurangi atau masih banyak atau bagaimana tuh? Dari 4 tahun kemarin dan sekarang. Terima kasih buat orang yang suka makan kayak saya itu susah banget turunin. Kalau naikin mah nggak usah disuruh sini, Ibu naikin 50 baru bisa. Cuma lebih bilang saya turun itu dari 98 malah sampai 103 sebenarnya. Dari 98 turun ke 69. Cuma kemarin ini kan di restoran ya makannya nggak berantakan, terus sekarang naik. Jadi sekarang saya di 23. Nah, tapi kayak nanti kalau baru awal lihat kan saya bekal jagung, bekal edamame, buat sarapan pasti saya banget gitu. Terus habis itu kalau untuk obat, saya itu yang awal, saya kurang hafal dosisnya ya, persisnya. Tapi awal itu aku minum obat 4 macam, sekarang udah 32. Tapi kalau kata dokter diabetesku yang paling achievement itu karena aku udah nggak minum vita. Nggak tahu kenapa, dokternya mungkin bisa jelasin. Terus ya kayak obat darah tinggi juga udah setengah dosisnya itu sih kira-kira. Terima kasih. Buat Ibu Nurul, tadi kan sempat katanya di apa ya, kamu ya Bu ya. Di mana Bu programnya Bu? Di apa Ibu?
kilogram waktu itu, masih 7 tahun yang lalu. Saya dirawat 1 minggu, itu udah kira udah lemes banget gitu, kayak gimana gitu. Akhirnya ya 1 minggu itu itu juga kan siapa nggak mau, siapa yang mau sih mau insulin tiap hari, disuntik 2 kali sehari. Malah waktu pertama kali itu saya 3 kali sehari disuntik. Jadi setiap mau makan suntik, siang mau makan suntik, iya suntik sendiri. Jadi benar-benar terus ini kan pakai ini kasih tangan gitu. Iya bisa kalau begitu itu suntik itu bisa pakai di perut, di tangan, boleh di sini boleh, di tangan boleh, di paha. Gitu. Setiap kali mau makan, jadi 15 menit sebelum makan harus suntik dulu. Jadi kalau saya mau makan siang nanti 15 menit sebelum makan, saya udah suntik duluan gitu. Itu berat banget. Pertama kali, aduh rasanya kayak kiamat. Pakai suntikan tiap hari gitu. Tapi sekarang ya udah, karena udah tiap hari sudah 7 tahun, sekarang saya jalani, ya udah ya itu deh nasib saya aja punya dikasih Allah cobaan ini, mudah-mudahan ini melumpuhkan dosa saya. Terima kasih Bu atas pengalamannya, Bu juga bisa belajar ya, sampai 3 kali ya Bu. Aku tahunya biasanya cuma sampai sekarang 2 kali aja gitu. Ini sampai sekarang berarti kalau mau makan disuntik langsung gitu ya Bu, ya bisa di tas manapun yang ketemu harus ada suntikan diabetes ya Bu ya. Lama kembali badan itu ya disuntik gitu ya Bu ya. Kalau kita beri vaksin. Baik tadi Ibu, ada silakan kembali dibuka pertanyaan untuk yang menuju sana. Terima kasih, ini pertanyaan untuk dokter. Jadi memang keluarga besar bapak saya itu kayaknya berlangganan diabetes. Mulai dari almarhum kami saya itu diamputasi. Terus sekarang bapak saya itu menderita diabetes memang sudah dari usia beliau 30-an sekian ketika saya SMP. Jadi sekarang beliau sudah gagal ginjal, yang itu sekarang sudah 90-an sekian. Yang saya mau tanyakan adalah, saya sebenarnya sudah menjaga diri saya hingga saya tahu keluarga saya memang ada seperti itu ya, diabetes, kolesterol dan teman-temannya gitu. Maksudnya saya sama ini selalu check up masalah diabetes dan normal-normal aja gitu kan. Tapi tetap ada ketakutan di saya. Makanya saya masih menjaga. Saya sebenarnya sudah 4 bulan nih untuk masak pun saya sudah hampir 7 tahun saya nggak pakai gula pasir dan segala macam. Terus saya juga nggak pakai minyak biji, maksudnya biji yang dari seed oil apa segala macam. Saya pakai coconut oil gitu kan. Tapi tetap ada ketakutan di saya gitu kan. Apalagi melihat bapak saya itu kan sampai detik ini saya melihat gagal ginjalnya dan segala macam tuh ada ketakutan di saya. Itu saya sudah menjaga seperti ini, kira-kira berapa persen saya adakah saya persentase untuk kena diabetes itu juga, dan maksudnya gejala awal sekali yang harus saya kan kadang kita juga ada periksa setahun sekali, sebulan sekali, tapi saya harus tahu dong. Oh ini tuh gejala benar-benar awal banget, kamu ada kesitu ya dulu kali diabetes gitu. Apa gejala awal sekalinya? Terima kasih dok. Terima kasih. Sebenarnya saya memberikan yang dulu ya, bagus sekali ya. Mbaknya bisa menjaga dan aware sekali atas keadaan keluarga yang punya riwayat, artinya sadar ada faktor risiko ya, faktor risiko yang nggak bisa diubah tadi. Tapi dengan cara kita mengubah pola hidup, melakukan cek rutin, nah ini dapat dicegah. Kalau persentasenya itu 20%, nanti itu memegang peran. Tapi 80 ini adalah pola hidup. Jadi alhamdulillah ya masih aman. Kalau kita masih konsisten menjaga pola hidup, nggak akan kena diabetes, insya Allah ya. Nah, kemudian gejalanya, yang tadi gejala awal itu 3 gejala ya, poliuri, sering pipis, kemudian poliuksi, sering lapar, sering haus, maaf ya, polifagi, sering lapar.
Itu gejala yang paling awal. Kalau gejala lain itu biasanya sudah melibatkan komplikasi dan biasanya bervariasi ya tiap orang. Semoga cukup jelas ya. Sering tipis berapa kali? Bisa disebut sering tipis itu sehari berapa kali? Kalau gini ya, biasanya kalau misalnya orang itu bingungnya kalau banyak minum ya pipis gitu ya. Kalau banyak makan ya kurang makan ya lapar gitu ya. Jadi ya memang harus cek gula. Gitu. Pemeriksaan pastinya itu memang cek gula. Cuma tadi gejala yang kira-kira kita mesti aware dari awal nih apa ya? Kalau biasanya itu 3 sampai 5 atau habis minum biasa orang makan 2 jam setelahnya baru pipis gitu ya. Ini kok belum kok mau pipis lagi gitu ya. Ibaratnya kalau kita minum air gula gitu, minum air madu misalnya atau jus buah kan cepat tuh ke toilet lagi kan karena gula mengikat air. Oke ya. Kadang insting juga ya, kadang ya kok aku pipis terus ya, padahal aku tadi minum tapi baru seliter, harusnya 30 menit udah pipis, tapi pipis lagi gitu kan kok dasar, itu dasar ya, benar-benar. Oke, baiklah, sudah ya itu ya pertanyaannya ya. Karena keterbatasan waktu juga kita langsung menuju ke sesi pertanyaan.